يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setiap hari Selasa kita berjumpa di channel Ar-Risalah TV dalam rangka untuk menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis Jibril alaihissalam yang sudah kita jelaskan selama 2 sesi, dan insyaallah ini merupakan sesi terakhir dari penjelasan hadis ini, dan akan kita lanjutkan penjelasan hadis-hadis yang lainnya. Baik, saya akan bacakan hadisnya dan kemudian kita akan jelaskan sedikit-sedikit terkait dengan penjelasan para ulama kita terkait dengan hadis yang kita baca. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Malaikat Jibril bertanya kembali, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang datangnya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang engkau tanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Jibril bertanya kembali, kalau begitu jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat itu. Faqala an taridal amatu rabbataha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yaitu seorang budak wanita melahirkan tuan-tuannya. An taridal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yaitu engkau akan melihat budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya, dan akan melihat orang-orang yang tidak masyhur, tidak terkenal, orang yang hina, ya, penggembala kambing dan lain sebagainya, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pakaian, mereka kemudian menjadi kaya dan bermegah-megahan dalam membangun bangunannya atau rumahnya. Thumman talaqa falabistu maliyan. Setelah ini baru kemudian malaikat Jibril pergi. Thumman talaqa falabistu maliyan. Maka saya diam selama beberapa waktu, beberapa hari, dan sebagian para ulama kita mengatakan dalam sebagian riwayat bahwa diamnya ini kurang lebih selama 3 hari. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian berjumpa kembali Rasulullah SAW dengan Umar dan bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Bahwa yang datang adalah Jibril. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kalian agamanya atau terkait dengan agama kalian. Ini adalah redaksi terakhir dari hadis Jibril alaihissalam yang sudah kita jelaskan sejak 2 pekan yang lalu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi ini berkaitan dengan perincian iman kepada hari kiamat. Sebenarnya apa yang dibahas oleh apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis ini merupakan perincian dari hadis tentang iman kita kepada hari akhir. Namun kemudian datang dalam penjelasan beberapa hal perincian, salah satunya adalah terkait dengan waktu datangnya hari kiamat dan juga tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tentunya permasalahan ini dipertanyakan oleh Jibril menunjukkan tentang urgensi dan pentingnya permasalahan ini, agar kemudian kita
bisa mengetahui terkait dengan masalah agama kita dengan sebaik-baiknya, dan juga menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendatangkan maslahat bagi kita dan mengabaikan hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Yang dimaksud dengan hari kiamat di sini adalah datangnya hari kiamat, waktunya. Kapan terjadinya hari kiamat secara spesifik. Tentunya tujuan dari hal ini adalah agar kemudian ada persiapan dari kita, ya. Ada persiapan dari kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Agar kita menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan pengetahuan kita ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyiapkan amalan kebaikan, menyiapkan bekal yang sebesar-besarnya untuk menghadapi hari kiamat. Namun ternyata jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW adalah mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Bahwa saya yang kau tanya tidak lebih tahu dibandingkan engkau wahai Jibril. Dalam artian la adri. Saya juga tidak tahu sebagaimana engkau juga tidak tahu. Maka ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adab di antara adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, bahwa dalam hal-hal yang tidak kita ketahui dalam masalah agama ataupun masalah apa saja, maka lebih bagus atau lebih baik kita mengucapkan tidak tahu. Karena ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ucapan kita bahwa Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang lebih tahu, ataupun la adri, saya tidak tahu, bukan berarti kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi itu merupakan salah satu di antara tanda ketakwaan kita. Tanda kewaraan kita untuk berbicara terkait dengan masalah agama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Karena seseorang yang membahas terkait dengan agama, maka seakan-akan dia menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal dan ini haram, ini boleh dan ini tak boleh. Seakan-akan dia menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan terkait dengan perkara-perkara agama kepada umat. Maka ketika apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan mendatangkan kebinasaan bagi umat. Makanya para ulama kita sangat senang dan suka dengan kalimat la adri atau kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan sangat banyak ucapan para ulama kita terkait dengan masalah ini, ya. Di antaranya adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasanya apa-apa yang kau ketahui maka sampaikanlah. Sedangkan apa-apa yang kau tidak ketahui tentang agama maka ucapkanlah la adri. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan la adri nisful ilm. Bahwa saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Karena ucapan la adri menunjukkan ketawaduan seseorang, sifat rendah diri yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dengan sifat ini membuka jalan baginya, membuka kesempatan dan peluang baginya untuk mengkaji, membaca kembali, bertanya kepada para ulama, sehingga kemudian apa yang dia tidak ketahui akan menjadi dia ketahui. Adapun dia menjawab apa saja dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepadanya meskipun dia tidak tahu, maka ini menunjukkan pada kesombongan, tinggi hati, ya, merendahkan orang lain, dan tentunya dia berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, yang merupakan salah satu di antara dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, potongan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hari kiamat, waktu hari kiamat adalah sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang mulia, Malaikat Jibril alaihissalam makhluk yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang mulia, juga tidak tahu terkait dengan hal ini. Ini merupakan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus saa'ah. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
hanya Allah Subhanahu wa taala nyalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Tentang waktunya, tentang tanda-tandanya, kapan terjadi. Perincian terkait dengan hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa yunazzilul ghaits. Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa-apa yang dikandung oleh rahim wanita. Ini hal yang gaib. Bahkan sebelum wanita itu mengandung, Allah tahu apa yang akan dia kandung. Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin thamud. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Jadi ini merupakan ilmu khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelemahan kita sebagai wanita, sebagai manusia. Dan menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti apapun kepintaran dan kepandaian serta kecerdasan manusia, banyak titik-titik yang dia tidak ketahui. Inilah perbedaan yang mendasar antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Dalam surat yang lainnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul ilmuha indallah. Katanya, orang-orang bertanya kepadamu tentang kapan datangnya hari kiamat. Katakan wahai Muhammad, pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Artinya bahwa pembahasan tentang kapan terjadinya hari kiamat, waktunya, menentukan waktunya, menduga-duga, bukan pembahasan yang mendatangkan maslahat yang besar. Yang terbesar terkait dengan hari kiamat adalah yang pertama, keimanan kita terkait dengan hari kiamat. Keimanan secara global, ya, dan juga keimanan secara terperinci jikalau kita memiliki ilmunya dan juga dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah al-istidadu laha, yaitu bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat ini. Ini yang terpenting bagi kita dalam menyikapi hari kiamat. Makanya ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW ketika ditanya dengan pertanyaan ini, beliau tidak menjawab. Justru beliau memberikan pertanyaan balik kepada sahabat tersebut. Mada a'datta laha? Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka ini merupakan sikap, ya, syar'i yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika berkaitan dengan hari kiamat. Yang terpenting adalah persiapan kita. Yang terpenting adalah memperbanyak bekal kita terkait dengan hari kiamat, yaitu memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan di hari kiamat bekalnya adalah ketakwaan, keimanan dan amal saleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bermanfaat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Oleh karena itu, beramal dan beramal itu merupakan sikap yang benar terkait dengan hari kiamat, agar kemudian kita dapat menghadapi datangnya hari kiamat dengan sebaik-baiknya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ketika malaikat Jibril tidak mendapatkan jawaban terkait dengan waktu hari kiamat, maka beliau bertanya tentang tanda-tandanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tanda-tanda berupa peristiwa-peristiwa besar terkait dengan datangnya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqad jaa'a asyratuha fahal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu baktatan faqad jaa'a asyratuha." Faqad ja'at asyratuha. Apakah mereka tidak ada yang mereka lakukan kecuali menunggu datangnya hari kiamat yang tiba-tiba? Dan sungguh telah datang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda datangnya hari kiamat menunjukkan kebenaran dari hari kiamat itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita dan juga Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tentang terjadinya peristiwa besar yang disebut dengan hari kiamat, memang tidak dijelaskan waktunya dan timingnya, tapi ada tanda-tanda, ada ancar-ancar, ya, ada rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kebenaran informasi terkait dengan datangnya hari kiamat. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dijelaskan oleh beliau terkait dengan tanda-tanda hari kiamat terjadi dan datang di hadapan kita. Maka menunjukkan kepada kita bahwa informasi tentang hari kiamat adalah informasi yang valid, akan terjadi dan akan datang meskipun kita tidak tahu waktu terjadinya hari kiamat tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita dua tanda datangnya hari kiamat. Meskipun secara global para ulama kita mengatakan bahwa tanda-tanda datangnya hari kiamat ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil adalah tanda-tanda berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang banyak terjadi di masyarakat atau telah terjadi dan akan terjadi sebelum turunnya Dajjal. Ya, sebelum turunnya Dajjal. Sejak turunnya Dajjal, maka itu adalah tanda-tanda kiamat besar, menunjukkan dekatnya waktu itu dengan datangnya hari kiamat. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kecil adalah semua peristiwa, semua kejadian dan fenomena yang terjadi atau telah terjadi sebelum, yang menunjukkan datangnya hari kiamat sampai datangnya Dajjal. Ketika Dajjal sudah muncul ya di tengah manusia, maka saat itulah tanda-tanda kiamat besar sudah dimulai, karena datang peristiwa-peristiwa 10 peristiwa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang menandakan kepada kita dekatnya hari kiamat. Yang pertama adalah turunnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini 3 hal yang berurutan, ya. Baru kemudian 7 hal berikutnya diperselisihkan oleh para ulama kita, seperti datangnya kabut atau dukhan, ya. Kemudian munculnya ad-dabbah atau terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian setelah itu munculnya dabbah, yaitu hewan besar yang bisa berbicara, dan juga tanda-tanda yang lainnya. Ini tanda-tanda datang secara berurutan dan berdekatan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 2 tanda. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Para ulama kita ketika membahas hadis ini ada 2 penjelasannya. Yang pertama, makna zahir. Makna zahir bahwasannya seorang wanita, ya, melahirkan tuannya, karena dia melahirkan tuannya, karena seorang budak biasanya atau seorang anak biasanya dinisbatkan kepada ayahnya. Maka ketika ayah dari anak ini adalah seorang tuan, maka dia dinisbatkan kepada tuannya dan bukan dinisbatkan kepada ibunya. Maka ini menunjukkan banyaknya perbudakan. Budak-budak wanita banyak pada waktu itu, sehingga kemudian banyak terjadi kelahiran dari anak-anak yang kemudian dinisbatkan kepada ayahnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bukan makna zahir. Yang pertama adalah banyaknya peperangan. Jadi banyak sekali timbul peperangan sesama manusia, antar bangsa dan antar negara. Karena penyebab dari perbudakan itu adalah timbulnya peperangan. Budak itu adalah rampasan perang dari wanita, ya, dari anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika dia menang perang, dia mengambil wanita-wanita sebagai budak dan kemudian melakukan hubungan, sehingga kemudian timbul di situ apa? Dilahirkan anak-anak yang banyak. Ini makna yang pertama, banyaknya peperangan yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Makna yang kedua adalah banyaknya
durhaka kepada orang tua. Banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya karena seakan-akan anak itu menjadi tuan bagi ibunya, yang mana dia menyuruh, ya, dia banyak menyuruh orang tuanya, mencela orang tuanya, ya, mencela ibunya dan lain sebagainya. Maka para ulama kita mengatakan bahwa lafaz ini menunjukkan apa? Kasratul uquq, banyaknya kedurhakaan anak yang dilakukan kepada orang tuanya. Maka satu tanda datangnya hari kiamat adalah, yang pertama adalah banyaknya kedurhakaan anak-anak atau banyaknya peperangan-peperangan sehingga kemudian timbul budak-budak yang diambil dari hasil peperangan itu. Kemudian yang kedua adalah antara hufatal auratal ala riyasai yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang-orang yang terhina, orang miskin, orang yang hidup jauh dari perkotaan, kemudian berubah menjadi orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang masyhur, ya, memiliki banyak harta, memiliki kedudukan, sehingga kemudian dia bermegah-megahan dalam bangunan dan dalam rumahnya. Maka ini merupakan tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya banyak orang-orang yang hina berubah menjadi orang yang berpangkat, orang yang terhormat. Banyak orang-orang fakir dan miskin, ya, tidak memiliki pakaian, secara tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya, ya, menjadi orang yang crazy rich dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena, ya. Dalam artian ketika ini banyak terjadi di tengah masyarakat, itulah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maka pada saat ini tentunya kita tahu banyak YouTuber yang sebelumnya adalah orang yang biasa, yang tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat, tiba-tiba dia viral, tiba-tiba terkenal. Banyak orang-orang yang dulunya miskin, tidak memiliki apa-apa, penggembala, tiba-tiba dia kaya raya dikarenakan penghasilan yang mendadak yang dia miliki. Barangkali ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Setelah pertanyaan ini, maka kemudian malaikat Jibril pergi dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar tentang pentingnya hadis ini. Dia mengatakan bahwa yang datang itu adalah Jibril, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kalian tentang agamanya, agar kemudian hadis ini menjadi pengetahuan bagi kaum muslimin, dihafalkan dan juga dikaji agar kemudian menjadi pilar dalam keagamaannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقك كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة للرب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.